Insersi PFM. Alat dan bahan: alat diagnostik, rubber burr, dental stone, agar spatel, cotton roll, dental floss, articulating paper, Freegenol, GIC luting semen, alkohol 70%, paper pad, vaselin, cairan antiseptik, varnish, dan pumice. Persiapan operator. Sebelum melakukan perawatan, operator terlebih dahulu melakukan universal precaution, yaitu yang pertama mencuci tangan sesuai dengan WHO 6 langkah, kemudian pada masa pandemi APD yang digunakan yaitu APD level 3. Kemudian mengatur posisi pasien dan posisi operator. Persiapan pasien. Sebelum melakukan perawatan, pasien diinstruksikan untuk melepas masker, kemudian berkumur dengan larutan antiseptik. Restorasi yang baru diterima dari lab diperiksa bentuk anatominya, tidak mudah lepas dari model, kerapatan bagian servikal, batas akhiran servikal, pastikan tidak ada step. Hal yang harus diperhatikan yaitu kecekatan atau fitness, kemudian tepi servikal restorasi tidak ada bagian yang terbuka ataupun menekan gingiva. Kontak proksimal dengan gigi tetangga tidak menekan ataupun over kontur, kemudian stabilitas baik di mana tidak ada kegoyangan, kemudian oklusinya sudah sesuai. Estetika harus sesuai dengan warna gigi tetangga, mengikuti anatomi dan bentuk normal dari gigi dan bentuk desain pontiknya harus diperiksa. Insersi sementara. Selama prosedur perawatan, rongga mulut pastikan terisolasi dengan baik. Lepaskan temporary bridge yang sebelumnya sudah dipasangkan pada gigi pasien. Kemudian bersihkan sisa sementasi pada gigi penyangga dengan bantuan pumice dan air. Lakukan tray-in gigi tiruan cekat pada gigi penyangga. Periksa bagian margin, warna gigi tiruan cekat, oklusi, bentuk pontik, kerapatan dengan gigi tetangga pada bagian mesial dan distal. Jika dirasa sudah sesuai, lakukan pengadukan bahan semen sementara yaitu Freegenol di atas paper pad yang terdiri dari basis dan katalis dengan menggunakan spatula semen. Kemudian masukkan semen ke dalam bridge dan insersikan ke gigi penyangga pasien. Pasien diminta untuk menggigit cotton roll hingga semen mengeras. Bersihkan sisa-sisa semen di daerah margin dengan bantuan sonde, kemudian bersihkan sisa-sisa semen di daerah proksimal dan di bawah pontik dengan bantuan dental floss. Periksa oklusi sentris dan dinamis pasien dengan articulating paper. Bila terdapat spot tebal, dikurangi dengan menggunakan stone burr dan kemudian dikilapkan dengan menggunakan rubber burr. Tujuan dari insersi sementara sendiri mengetahui adaptasi pasien saat memakai gigi tiruan cekat. Insersi sementara dilakukan selama 1 minggu, di mana dilakukan pemeriksaan pada gigi penyangga, oklusi, artikulasi, pastikan tidak ada keredangan gingiva, kerapatan margin servikal dan gigi tetangga baik, dan pasien tidak ada keluhan sebelum insersi tetap. Setelah dievaluasi selama 1 minggu, kemudian dilakukan insersi tetap. Bahan untuk insersi tetap yaitu menggunakan GIC tipe 1 atau luting semen pada bahan GTC PFM. Persiapan gigi sebelum dilakukan insersi tetap yaitu bridge yang telah disemen sementara dilepaskan dari gigi pasien. Kemudian bersihkan bridge dengan menggunakan Aquades dan disinfeksi dengan alkohol 70%. Selanjutnya bersihkan gigi penyangga dari sisa semen sementara dengan menggunakan Aquades steril atau dengan bantuan pumice. Jika gigi masih vital, maka gigi diulasi dengan menggunakan varnish dengan bantuan microbrush. Ulasi daerah proksimal gigi tiruan cekat dengan menggunakan vaselin agar sisa semen bisa dengan mudah dibersihkan. Kemudian isolasi rongga mulut pasien. Pada penyemanan dengan menggunakan gelas ionomer, gigi penyangga perlu dijaga tidak terlalu dalam kondisi yang kering. Siapkan bahan GIC tipe 1 atau luting semen dengan rasio sesuai dengan aturan pabrik. Pengadukan GIC dilakukan di atas paper pad dengan menggunakan agar spatel. Pengadukan GIC dengan gerakan melipat. GIC dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama diaduk terlebih dahulu sampai homogen, kemudian bagian yang kedua. Semen dimasukkan ke bagian dalam dari bridge dan diletakkan pada gigi penyangga. Lakukan insersi perlahan-lahan dengan sedikit digetar agar tidak ada udara yang terjebak. Pastikan oklusinya sudah sesuai, kemudian tekan dengan jari secara merata sampai kelebihan semen keluar. Lalu pasien disuruh menggigit cotton roll sampai semen mencapai setting time. Bersihkan sisa semen pada bagian margin dengan menggunakan sonde atau eksavator. Lalu lakukan flossing pada daerah proksimal dan pada daerah di bawah pontik. Pastikan tidak ada sisa semen yang tersisa.
Selanjutnya, cek oklusi akhir dengan menggunakan articulating paper. Jadi Bu, barusan yang saya rawat ini, gigi palsunya ini sudah saya lem permanen. Kalau yang 1 minggu yang lalu kan masih sementara, kalau yang ini sudah permanen. Untuk gigi palsu ini memang awalnya masih belum terbiasa, perlu adaptasi biar nantinya terbiasa pakai gigi palsu ini. Pastinya nggak akan sama dengan gigi asli rasanya, tapi nanti lama-kelamaan pasti terbiasa. Sebelumnya Ibu, kalau sikat gigi gimana Bu caranya? Maju mundur atau kanan kiri atau gimana? Kanan kiri gitu dok. Loh, kalau gitu salah Bu. Oh, Saya ajari ya Bu cara bener nyikat gimana? giginya. Jadi Bu, sebelum saya ajari cara nyikat giginya, cara milih sikat giginya ini yang pegangannya lurus. Kemudian kalau beli yang tulisannya medium, biasanya bulunya yang medium. Kemudian sikat gigi ini individu, nggak boleh dipakai buat bergantian. Jika sikat giginya sudah tidak layak atau mekar harus diganti Bu, karena kalau tetap dipakai nggak bakal efektif nyikat giginya. Untuk nyikat giginya, cara menempatkan sikat giginya dulu ya Bu, di daerah gusi dengan sikat giginya ini agak miring seperti ini Bu. Kemudian gerakannya memutar-mutar dari gusi ke gigi. Bagian gigi yang terlihat terlebih dahulu, bagian yang dipakai untuk ngunyah, cara gerakannya seperti ini. Yang dalamnya juga harus disikat, gerakannya seperti yang di bagian luar tadi, dari gusi ke gigi muter-muter. Bagian depan ini menempatkan sikat giginya boleh seperti ini Bu. Yang bawah juga begitu, lidahnya disikat biar bersih. Untuk waktu nyikat giginya ini kurang lebih 2 menit ya Bu, jangan terlalu cepat, dan untuk berkumurnya jangan terlalu banyak juga, maksimal 2 kali kumur. Biasanya Ibu kalau nyikat gigi berapa kali sehari? 2 kali, biasanya lepas bangun tidur sama mandi lepas sore itu dok, gosok giginya. Kalau pagi Ya. setelah sarapan pagi, Oh, kalau malam sebelum tidur malam ya Bu ya. Ya dok. Terus Ibu juga perlu beli ini Bu, Apa itu dok? namanya benang gigi atau dental floss. Kalau di supermarket ada yang bentuknya gini, ada yang kayak ada gagangnya gitu. Ini beda sama benang jahit. Jadi ini tuh untuk membersihkan di sela-selanya gigi. Soalnya kadang pakai ini aja gak cukup. Oh iya, kadang kayak selilitan itu ya dok? Iya. Terus kan gigi palsunya itu ada ruangnya ya Bu, yang di giginya hilang itu. Iya. Biar sisa makanannya nggak numpuk di daerah situ, gak menimbulkan radang, harus dibersihkan pakai ini Bu. Jadi di sela-sela yang Sela giginya itu. sela di bawahnya yang gigi palsunya ini dibersihkannya pakai ini. Atau bisa kalau lagi sikat gigi pakai 3 baris yang awal ini Bu, buat nyikat di bagian bawahnya. Cara pakai benang giginya, dipotong dulu secukupnya, kemudian dililitkan seperti ini Bu di bagian ujung. Nah, kemudian dilewatkan di daerah sela-sela giginya ini. Bagian bawah gigi palsunya kan ada ruangannya ya Bu, itu benang giginya dilewatkan di daerah situ agar sisa-sisa makanannya nggak tersebar di daerah situ. Ini juga harus makan makanan yang bergizi, Iya dok. seperti ikan, minum susu, makan sayuran hijau, wortel, buah-buahan yang berserat seperti mangga, jeruk, pepaya gitu ya Bu. Oh ya. Untuk ikannya itu semua ikan laut itu boleh ya dok? Boleh semua ikan. Kemudian jangan makan makanan yang manis berlebihan ya Bu. Kalau habis makan manis langsung sikat gigi. Oh ya. Terus kurangi makanan yang lengket sama yang keras, terutama di bagian gigi palsunya itu biar giginya awet. Ya kontrol lagi 1 minggu. 1 minggu lagi ya? Ya 1 minggu lagi. Apa ada yang ditanyakan? Untuk sementara ini cukup, nanti ada pertanyaan lagi saya tak konsul ke dokter lagi. Ya.